Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami, ada Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011 hingga 2018, dan Prof. Muzakir selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat. Prof. Muzakir, saya mau ke Prof. Gayus dulu ya. Prof. Gayus, ini kan kemarin eksepsi sudah ditolak oleh Majelis Hakim. Jadi agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian, pemeriksaan saksi. Majelis Hakim kemarin mengatakan akan ada 12 saksi yang dihadirkan. Ini dari pihak keluarga dan kerabat dekat dari almarhum Brigadir Yosua. Apa sebetulnya ingin digali oleh Majelis Hakim? Kenapa kemudian 12 saksi ini yang harus dihadirkan pertama kali untuk pembuktian? Ya, ini kan kedua saksi itu kan saksi korban, ya, saksi yang menderita akibat adanya perbuatan ini. Jadi tentu mereka diberi kesempatan lebih dahulu agar bisa membangun konstruksi di awal. Ini mungkin kalau ya tentu setiap hakim mempunyai pemikiran lain, tapi saya berpendapat seperti itu. Ini untuk membangun satu konstruksi terjadinya perbuatan ini. Kemudian karena ini eksepsi, jadi tidak diterima, ya bahasa tepatnya tidak diterima karena sudah masuk pokok perkara dan sudah dibayangkan banyak orang bahwa tadi dicuatkan apakah ini satu strategi dari pihak pelaku utama. Ini kalau disampaikan oleh Kapolri, FS itu adalah pelaku utama, ditetapkan seperti itu. Nah tentunya upaya-upaya itu dimulai dari sini. Ini tidak melanggar, tapi memang ini dipahami sebagai curi start bagi saya. Ini mendahului ketentuan yang ada untuk mengcounter apa yang ada di dakwaan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin satu upaya saja dari para penasihat hukumnya bersama dengan terdakwa ini untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa mengurangi pemahaman publik. Narasi-narasi dibangun untuk bisa membuat pembenaran atau paling tidak membuat pemaafan, seperti itu kira-kira. Oke, Prof. Nah, Prof, kita kan tahu ya bahwa 12 saksi yang dihadirkan untuk sidang besok pekan depan 1 November ini kan sama sebetulnya dengan saksi yang dihadirkan ketika persidangan Richard Eliezer ya. Nah, seberapa penting atau seberapa pengaruh keterangan dari keluarga dan kerabat Brigadir Yosua ini untuk mengurai kasus ini secara terang benderang? Bagi pandangan saya, memang sesungguhnya kalau dari sekian banyak itu yang paling bertanggung jawab dari keadaan ini adalah yang pertama, kalau saya menyebut tentunya pelaku utama, ya, itu yang menyuruh atau menghasut orang untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan ini dilakukan oleh Eliezer sebelum ditolak oleh berada Rocky Rizal, ya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa dua orang ini kan ancaman hukumnya sama. Bagi orang yang mau melakukan apa yang diminta atau diperintahkan oleh pelaku utama tadi, mempunyai kedudukan hukum dengan ancaman yang sama. Hanya dua orang ini. Jadi oleh karena itu akan lebih tepat kalau keduanya memang didahulukan. Walaupun yang satu tidak terbuka utuh, ya, dengan transparan, artinya hanya tidak boleh dengan menyiarkan atau merekam atau menggunakan suara. Jadi untuk menggali lebih dalam soal peran dari Verdi Sambo ini ya, sehingga keluarga ini juga dihadirkan. Ya, tadi saya katakan bahwa keduanya itu adalah kedudukan dalam pasal 55 itu sebagai dunpleher, ya, orang yang meminta, menyuruh. Nah, kemudian yang disuruh itu pleher. Itu sebagai orang yang diminta untuk melaksanakan. Yang inilah yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu pada Eliezer, karena dia menyanggupi, walaupun yang RL tadi, yang Ricky Rizal itu menolak atau tidak mau melakukan atau dengan alasan apapun seperti kurang berani dan sebagainya. Jadi yang satu mau. Oleh karena itu, kalau tidak ada yang mau, tentu peristiwa ini tidak terjadi walaupun ada yang membujuk. Baik. Saya mau ke Prof. Muzakir. Kalau melihat hasil dari putusan sela kemarin adalah eksepsi atau nota keberatan ini ditolak oleh hakim begitu ya. Lantas apakah memang para terdakwa ini bisa nantinya dihukum dengan maksimal, Prof. Muzakir? Ini kalau terkait dengan bunyi dakwaan, terus kemudian dia keberatan terhadap dakwaan, sesuatu yang wajar ya, dalam arti kata
dia adalah haknya seorang tersangka dan diwakili penasihat hukumnya untuk keberatan yang disampaikan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Saya kira kalau yang itu yang terjadi, nggak ada pengaruhnya terhadap hukuman ya, karena ini lebih semata-mata tingkatan awal teknis ya, yang belum masuk pokok perkara. Yang masuk pokok perkara itulah, ya benar. Kalau masuk pokok perkara itulah yang nanti yang menentukan hubungannya dengan berat ringannya pidana, begitu. Oke. Nah, Prof, tadi kan Prof Gayus mengatakan bahwa yang sebetulnya ingin kita fokus ya soal persidangan pekan depan ya, Prof ya, karena ini cukup menarik, 12 saksi yang akan dihadirkan untuk pembuktian pekan depan. Prof Gayus mengatakan bahwa sebetulnya ingin digali majelis hakim soal peran utama dari Verdi Sambo. Tapi kalau kita lihat 12 saksi yang akan dihadirkan pekan depan ini bukan saksi yang melihat secara langsung kejadian atau yang berada di tempat kejadian perkara. Nah, ini jadi seberapa pengaruh nanti pengakuan atau pernyataan dari 12 saksi ini, Prof? Baik, itu menarik ini. Kenapa paket 12 saksi? Dan itu 12 saksi ini ternyata dibawa ke semua para terdakwa gitu. Ini saya mencoba mengkonstruksi analisisnya bahwa itu menarik ya. Karena dia tidak pernah melihat peristiwa terjadinya tindak pidana itu. Kenapa dia diperiksa yang utama dan pertama terkait dengan keluarga korban. Tapi saya mengkonstruksinya dari sekerangkaian surat dakwaan dan juga yang disebut sebagai pembelaan yang dilakukan atau keberatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Kalau di situ ada kata-kata yang mengatakan bahwa dia adalah sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Ya, itu dalam bahasanya kan pemicu terjadinya tindak pidana karena korban almarhum ini diduga sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang semula adalah pelecehan seksual dan tidak terbukti. Kemudian yang kedua adalah keberatannya yang dimuat di dalam berkas itu adalah dia dituduh melakukan pemerkosaan. Nah, menurut pendapat saya ini hal yang penting karena korban sudah menjadi korban kejahatan itu terjadi meskipun alasan apapun dia adalah sudah menjadi korban dan meninggal. Dan yang kedua, setelah dia meninggal akan mengalami viktimisasi lagi dalam bentuk sangkaan dia melakukan tindak pidana perkosaan gitu. Jadi oleh sebab itulah ini kemungkinan hakim itu membawanya mereka ke dalam proses hukum itu agar supaya memberi keterangan paling tidak dampak viktimisasi pembunuhan terhadap keluarga korban itu apa, dan yang kedua adalah tipologi dari korban itu seperti apa sehingga apakah kemungkinan bisa disangkakan bahwa dia sebagai pelaku pemerkosaan atau tidak, atau hal-hal yang lain yang melekat pada sangkaan-sangkaan itu. Sehingga dia hakim pertama akan jadi majelis hakim ini menggali relasi ya, hubungan antara Verdi Sambo, Putri Candrawati dengan pihak dari Brigadir Yosua itu seperti apa, kurang lebih singkatnya seperti itu ya, Prof ya? Benar seperti itu. Nanti mungkin saya juga mau ke baik. Ya. Baik. Prof Muzakir dan juga untuk Prof masuk ke dalam pokok perkara gitu ya. Makasih. Baik. Prof Muzakir dan juga Prof Gayus, kita masih ada satu segmen terakhir untuk membahas hal ini, tapi kita harus jeda dulu sinak ya. Kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.